Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan bahwa di dalam hukum administrasi negara Indonesia menganut Eropa kontinental, maka terdapat 3 unsur: kumpulan peraturan hukum, hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif, seluk-beluk tidak hanya diberikan kepada eksekutif saja, tapi juga sesuai dengan pertemuan yang lalu juga mereview tentang salah satu penegak hukum yang ada di channel YouTube. Nah, lalu juga hal ini meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan kekuasaan eksekutif. Dengan latar belakang ini, sebenarnya HAN itu adalah bagian kesatuan dari HTN, namun perkembangan ilmu pengetahuan abad ke-19 berdiri sendiri. Dengan latar belakangnya ini adalah pertama, timbulnya negara-negara dengan konsep kesejahteraan. Jadi tidak hanya sekedar konsep negara hukum saja, namun juga memandang perlu dan penting bahwa negara itu tujuannya adalah kesejahteraan, welfare state. Nah, dari negara kesejahteraan ini maka muncullah atau banyak bertambahnya peraturan-peraturan administrasi yang dibuat sebagai dasar segala tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, dengan tujuannya adalah untuk kesejahteraan umum. Lalu ikut campurnya pemerintah dari segala lapangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, tadi yang sudah disampaikan bahwa pemerintah ini dalam langkah geraknya agar bisa bergerak, maka dia masuklah ke kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, selanjutnya adalah ada objek HAN, yaitu adalah pemegang jabatan dalam negara atau alat-alat kelengkapan negara dan warga masyarakat, lalu aparat pemerintah atau pemegang jabatan. Nah, jadi yang harus dipahami oleh mahasiswa bahwa HAN ini pasti berkaitan dengan pemerintah atau pemegang jabatan. Yang sudah saya sampaikan, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kewenangannya, maka juga pemerintahannya pun juga terdiri dari pusat dan daerah. Nah, ini juga daerah dibagi lagi menjadi provinsi dan kabupaten dan kota. Nah, ini yang menjadi objek dari HAN. Lalu sumber HAN, undang-undang, praktek administrasi, kompensasi administrasi sebagai kebiasaan atau praktek, jurisprudensi, doktrin, pendapat para pakar hukum. Nah, lalu ketentuan HAN ini juga memang sangat dinamis, perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat. Administrasi-administrasi yang terjadi ya di perguruan tinggi pun juga, seperti misalnya contohnya syarat untuk menjadi guru besar itu bisa jadi 1 tahun 2020 ke 2021 itu bisa jadi berubah lagi. Nah, ini juga salah satu ciri atau ketentuan HAN yang memang perubahannya bisa jadi secara cepat. Lalu juga pembentukannya juga bisa jadi tidak hanya satu tangan atau satu bagian. Jadi tentang lingkungan, contohnya itu ada tata ruang, ada lingkungan, atau misalnya tentang untuk rekomendasi tempat ini tidak rawan bencana dan sebagainya, bisa jadi PPBD misalnya dan sebagainya. Juga itu ada berkas-berkas administrasi yang memang tidak hanya satu bagian yang menaunginya. Nah, selanjutnya adalah administrasi negara ini badan eksekutif yang pada dasarnya menjalankan segala tugas-tugas menjadi tugas tidak hanya legislatif dan yudikatif. Nah, ini masih sama, tugas politik, tugas eksekutif, lalu diwujudkan dalam berbagai perbuatan yang harus berdasarkan peraturan. Ataupun HAN ini juga perbuatan yang nantinya itu sesuai dengan kewenangannya, namun di dalam pelaksanaannya bisa terjadi perbuatan yang sewenang-wenang. Nah, ini yang tidak diinginkan dari HAN. Nah, lalu bentuk-bentuk perbuatan pemerintahan itu ada 2 macam. Pengertian pemerintahan arti luas, ya, pemerintahan yang meliputi 4 kekuasaan. Ya, ini sebenarnya evaluatif ini menjadi suatu gambaran apakah memang
akan menjadi trias poetika, tri ya, jadi evaluatifnya itu tidak, tapi ini apakah nanti akan menjadi berkembang menjadi 4, ini pun juga nanti akan menjadi perkembangan di dalam tata negara yang nanti otomatis di dalam administrasi negaranya juga evaluatif ini. Contohnya sekarang misalnya timbul seperti kayak BPK, OJK itu juga menjadi lembaga-lembaga evaluatif dalam pemerintahan, baik ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, lalu juga arti sempit itu hanya eksekutif saja. Jadi kalau secara luas itu semuanya, kalau secara sempit itu hanya salah satu saja, yaitu eksekutif. Lalu perbuatan pemerintahan itu perbuatan bersifat privat dan publik. Ya, jadi ada yang memang ke arahnya privat dan ke arahnya publik. Lalu perbuatan bersegi satu itu misalnya pengangkatan PNS, perbuatan bersegi dua itu misalnya perjanjian kontrak antara pembuatan jembatan oleh pihak swasta. Jadi ada tidak hanya dikerjakan oleh pemerintahan tapi juga melibatkan pihak swasta, itu adanya suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak swasta. Lalu juga perbuatan bukan perbuatan hukum atau kompensasi administrasi. Selanjutnya itu ada tentang ketetapan. Jadi ketetapan di sini adalah bahasa Belandanya besiking, suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Nah ini ya secara hukum pejabat itu harus hati-hati ketika membuat suatu ketetapan atau besiking. Nah, penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun didasarkan pada peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata. Ketetapan yang tidak memenuhi unsur-unsur ini tidak sah atau batal. Nah, bagaimana sifatnya? Sifatnya pertama tadi konkret. Konkret adalah karena hanya dikeluarkan oleh yang menyangkut suatu peristiwa hukum tertentu sehingga tidak mungkin untuk dilandaskan dari suatu peristiwa hukum yang lain. Contoh, ini suatu keputusan IMB rumah tinggal, tentu tidak dapat dipergunakan untuk izin mendirikan bangunan supermarket. Ataupun misalnya keputusan bupati tentang pengangkatan PNS A, ya maka hanya untuk A saja, tidak berlaku untuk B dan C misalnya. Lalu individual. Individual di sini adalah surat keputusan tersebut hanya ditujukan pada satu objek hukum tertentu, baik orang ataupun badan hukum. Hal ini berarti keputusan tersebut tidak dapat dipergunakan oleh subjek hukum lain yang terkena surat keputusan yang dimaksud. Ya tadi, kalau misalnya itu untuk A, maka tidak akan ada suatu tanggung jawab atau konsekuensi hukum ke pihak B. Lalu final, ini bahwa surat keputusan tersebut menimbulkan satu akibat hukum bagi subjek hukum yang terkena. Oleh sebab itu, salah satu hukum tersebut tidak akan mengenai subjek hukum lain di luar dari keputusan atau ketegasan dari surat keputusan itu. Nah, lalu ini produk-produk hukumnya, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama, keputusan kepala daerah, instruksi kepala daerah. Lalu sifatnya secara norma itu liputi N. Malik ya. Jadi yakni norma hukum yang berlaku sekali saja. Sifatnya hanya menetapkan adanya penetapan itu norma hukum, keputusan ketetapan administrasi negara. Lalu Derhafting, ya, yakni norma hukum yang berlaku terus-menerus. Jadi terus-menerus, contohnya misalnya kewenangan kepolisian di dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Nah, sampai saat ini kewenangan tersebut terus-menerus dimiliki. Nah, lalu ini ada suatu bagan yang sudah dibuat, sifat berlakunya norma hukum. Nah, nanti keputusan administrasi negara konkret, individual, dan final. Lalu ini perundang-undangan. Kalau yang berlaku terus-menerus itu nanti berbentuk perundang-undangan. Jadi beda. Kalau besiking itu ya misalnya penetapan pengangkatan PNS A. Nah, itu bisa jadi ada jangka waktunya dan selesai. Nah, kalau dalam peraturan perundang-undangan ini seperti tadi, kepolisian itu dia memiliki kewenangannya diatur di undang-undang kepolisian di dalam misalnya
penyidikan dan penyelidikan. Lalu bersifatnya ini umum dan abstrak. Lalu macam-macam ketetapan, ada ketetapan positif, ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban, jadi menimbulkan keadaan hukum yang baru. Jadi awalnya tidak ada lalu menjadi baru. Lalu ketetapan negatif yaitu tidak menimbulkan keadaan yang baru. Jadi tetap sama, mungkin itu hanya perpanjangan dan sebagainya. Nah, lalu deklaratoir itu adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. Jadi misalnya kalau dalam haki itu hak cipta itu sebenarnya deklaratif, bahwa siapa yang mendaftarkan hak ciptanya maka itulah yang memegang, yang membuatnya. Tapi sekarang juga ada pergeseran, deklaratif juga atau deklaratif di sini juga di dalam hak cipta contohnya itu tidak serta-merta cukup, tapi nanti ada pencatatan ciptaan untuk menguatkan bahwa secara tertulis bahwa ini ciptaan siapa. Contohnya misalnya kalau dosen itu membuat buku, jurnal, itu secara otomatis sebenarnya hak ciptanya itu ada di penulisnya, di bukunya atau di jurnalnya. Namun untuk menguatkan deklaratif ini maka ada pendaftaran ya, jadi nanti pencipta buku atau jurnal itu mendaftar kembali, nanti akan ada yang namanya pencatatan ciptaan, nanti berbentuk dokumen. Nah, lalu ketetapan konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Jadi contohnya adalah mengenai pemberhentian kepala desa. Nah, dia menimbulkan akibat hukum. Selain memberhentikan kepala desa tersebut, maka ketika ada akibat hukum yang lain, contohnya ternyata karena pidana, maka itu silakan diproses ke wilayah pidananya. Nah, selanjutnya karena Han ini tadi sudah disampaikan adalah objek tun, maka peradilannya pun juga bukan di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau di pengadilan agama gitu, tapi ini adalah peradilan administrasi negara. Nah, peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara menyelesaikan persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Nah, tujuan peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara ya ini pun juga berkedudukannya tidak di kabupaten ya, tapi di ibu kota provinsi, di Bandung kalau misalnya Jawa Barat ya. Dekatnya museum geologi ya yang gedung sate itu yang ke arah mau ke wilayah museum geologi ataupun kesananya itu ada asrama haji ya itu ya. Nah, itu daerah sana lah, itu pengadilan PTON Bandung ya, itu untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan dari pelanggaran hukum dilakukan warga masyarakat. Nah, lalu adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak-pihak yang dengan putusan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada kuis untuk mahasiswa kerjakan. Jadi nanti silahkan bisa dikerjakan. Ini juga adalah yang sudah dibuat oleh dosen pembina. Silahkan nanti dikerjakan, nanti ditulis jawabannya itu nanti di kolom komentar ya. Nanti di kolom komentar diisi sama seperti mengerjakan kalau UTS UAS itu kan berarti ada identitas kalian dahulu, namanya, lalu NPM-nya, semester berapa, lalu kerjakan dari soal-soal ini. Demikian untuk perkuliahan hari ini yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.